kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Siapapun yang membaca atau mendengar, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Secara naluri berpikir tentang keutamaan kesucian, seolah-olah kebahagiaan ini adalah hasil positif dan diinternalisasi setara dengan perintah ke-6, jangan berzina. Penafsiran ini yang secara berkala dikembangkan sepanjang sejarah kerohanian Kristiani telah menjadi yang dominan sejak abad ke-19. Sebenarnya dalam pemikiran Kristus, kemurnian hati tidak menunjuk pada keutamaan tertentu, tetapi kualitas yang harus menyertai semua keutamaan sehingga menjadi benar-benar keutamaan. Kebalikan dari yang paling jelas dari kemurnian bukanlah ketidakmurnian, tetapi kemunafikan. Sedikit penafsiran akan membantu kita memahami ini dengan lebih baik. Dari konteks khotbah di bukit, kita dapat dengan jelas menyimpulkan apa yang Yesus maksudkan dengan kemurnian hati. Menurut Injil, apa yang menentukan kemurnian atau kenajisan dari suatu tindakan, apakah itu memberi sedekah, puasa, atau doa, apakah supaya dilihat orang atau menyenangkan Tuhan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemunafikan adalah dosa yang paling dicela Allah di seluruh Alkitab. Dan alasannya jelas, melalui kemunafikan, orang-orang menjatuhkan Allah dan menempatkannya di posisi kedua, sambil menempatkan manusia, opini publik di tempat yang pertama. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memfokuskan pada penampilan lebih daripada hati berarti membuat orang lebih penting daripada Tuhan. Karena itu kemunafikan pada dasarnya adalah kurang iman, tetapi itu juga merupakan kurangnya amal kasih terhadap sesama, dalam arti bahwa hal tersebut cenderung mengurangi nilai daripada manusia dan menjadikannya sebagai pengagum saja. Tidak mengakui martabat manusia, tetapi melihat mereka sebagai fungsi dari satu gambaran seseorang. Penghakiman Kristus atas kemunafikan adalah final. Mereka telah mendapat upahnya. Lagi pula, upah itu adalah suatu ilusi pada tingkat manusia. Karena seperti kita ketahui, kemuliaan itu melarikan diri dari siapapun yang mengejarnya dan mengikuti siapapun yang melarikan diri darinya. Cercaan yang diucapkan Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga membantu kita memahami arti dari sabda bahagia tentang yang suci hatinya. Mereka semua berpusat pada hubungan antara dari dalam dan dari luar, antara internal dan eksternal. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan.
Kesucian dipahami dalam arti pengendalian diri dan kemurnian. Hadir dalam kebahagiaan Injil ini. Di antara hal-hal yang mencemarkan hati, Yesus seperti yang dikatakan dalam Injil Markus juga memasukkan percabulan, perzinahan, hawa nafsu. Namun kemurnian dalam pengertian ini menempati tempat yang terbatas dan sekunder, sehingga bisa dikatakan hal ini seperti di mana hati memainkan peran yang menentukan. Misalnya, ketika Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kaum muda puas dengan memanfaatkan tubuh mereka. Jika mereka bisa dengan sedikit keberanian, kehidupan sayangnya akan memastikan bahwa ketika saatnya segera tiba, ketika tubuh mereka menua dan masa muda mereka memudar, banyak pria dan wanita muda akan menemukan kesepian dan tidak siap menghadapi kehidupan. Tragedi ini adalah kejadian sehari-hari. Yesus telah meninggalkan kita cara yang sederhana dan luar biasa untuk memperbaiki niat kita setiap hari, yaitu melalui permohonan kita dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ungkapan-ungkapan ini dapat dilafalkan sebagai doa, tetapi juga sebagai pernyataan niat kami. Segala sesuatu yang saya lakukan, saya ingin melakukannya sehingga menguduskan namamu, sehingga membuat kerajaanmu datang, sehingga kehendakmu terjadilah. Ini yang menjadi kontribusi yang tak ternilai bagi masyarakat dan komunitas Kristiani. Jika kebahagiaan tentang kesucian hati membantu kita tetap hidup dalam kerinduan akan dunia yang bersih dan tulus, tanpa kemunafikan baik kolektif atau individu, agama atau dunia, di mana tindakan selaras dengan kata-kata, kata-kata dengan pikiran, dan pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Marilah kita melakukan pemeriksaan batin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah saya suci hatinya? Apakah niat saya suci? Apakah saya mengatakan ya dan tidak seperti yang Yesus lakukan? Ada kemurahan hati, kemurnian bibir, kemurnian mata, kemurnian tubuh. Apakah saya berusaha untuk menumbuhkan semua jenis kemurnian yang begitu penting, terutama bagi jiwa yang dikuduskan? Kebalikan dari kesucian hati yang paling jelas adalah kemunafikan. Siapakah yang ingin saya senangkan dengan tindakan saya, Tuhan atau orang lain? Marilah kita memurnikan segala fisik dan hati kita agar kita bisa melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua.